Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Kak Ella, shalom Kak Shalom. Doli. Shalom. Apa kabarnya adik-adik semua? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama hari ini. Adik-adik sudah siap kan? Ya. Mari kita menyanyi memuji Tuhan dengan pujian memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Semuanya boleh berdiri. Kita dengan gerakan, kita angkat lagu pujian. Penuh sukacita. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Baik adik-adik, silakan duduk, kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Tuhan boleh menolong kami, menyertai kami sehingga kami boleh memasuki hari yang baru. Kami mau beribadah, memuji Tuhan dengan sukacita. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami, di dalam kami memuji bahkan juga mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan boleh hadir dan memberkati kami semua. Tuhan, kami juga mau mohon ampun atas dosa dan salah kami. Biarlah ibadah kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kak Doli mengajak adik-adik semua untuk berdiri dan bersama-sama kita menaikkan pujian dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya. Dari terbit matahari sampai pada
lewat belajar kita, lewat segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kita lanjutkan pujian, kerja buat Tuhan selalu manis sebagai puji-pujian kita untuk Tuhan. Masih tetap berdiri ya. Silakan duduk kembali. Ya, adik-adik, kita akan masuk di dalam doa. Sebelum kita berdoa bersama-sama, mari kita menaikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, puji syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk
saat ini menyerahkan semua adik-adik sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mari Tuhan memberkati semua adik-adik sekolah minggu dimanapun mereka berada, baik di Kupang maupun di luar kota Kupang, di dalam pendidikan mereka, di dalam pertumbuhan mereka. Mari Tuhan menolong, memberkati, dan segala aktivitas mereka, mari Tuhan juga menolong dan memberkati. Tuhan, kami mau berdoa untuk semua adik-adik yang mungkin saat ini Tuhan izinkan bertambah satu usia kepada mereka. Mari Tuhan menolong, memberkati di usia yang baru, biarlah mereka selalu bertumbuh dan berkembang di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang mungkin di dalam hari-hari mereka saat ini mereka mengalami duka cita. Mari Tuhan ada dan Tuhan menghibur mereka. Biar Tuhan kuatkan keluarga mereka, terkhususnya adik-adik yang mengalami duka cita ini. Biarlah Tuhan saja yang menjadi penghibur bagi mereka. Kami menyerahkan juga untuk semua adik-adik, orang tua mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Mari Tuhan menolong, memberkati setiap orang tua mereka di dalam aktivitas mereka, bahkan pekerjaan mereka yang mereka geluti. Mari Tuhan menolong, memberkati, sehingga semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi mereka semua ya Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan semua guru-guru sekolah minggu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan, terkhususnya guru-guru sekolah minggu Revival yang terus setia, yang Tuhan percayakan untuk melayani anak-anak. Tuhan Yesus memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka yang setiap hari mereka lakukan. Mari Tuhan boleh memberkati mereka semua. Memberkati juga gereja GKIN Revival yang menjadi tempat untuk kami beribadat. Tuhan menolong, memberkati, sehingga gereja kami juga terus memberitakan kebenaran Tuhan, terus giat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini juga. Tuhan tetap terus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segala doa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetap duduk dengan tenang, siapkan Alkitab untuk kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan pujian Firman Jadi Manusia. Kau pintu bagi setiap
Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, memberkati kami semua sehingga kami bisa mendengar dengan baik dan bisa mengerti dengan benar firman Tuhan, cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, memberkati juga Kak Doli yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan, sehingga semua yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana hasil rapotannya kemarin? Kak Doli berharap semua anak-anak sekolah minggu revival mendapatkan hasil belajar yang sangat memuaskan. Tepuk tangan dong buat diri kita sendiri yang sudah terima rapot, yang sudah lulus sekolah. Selamat, selamat, selamat. Oh ya, adik-adik, minggu yang lalu Kak Doli, Kak Tina, dan Kak Yen berkesempatan ke Surabaya dan Malang. Dan senangnya akhirnya Kak Doli, Kak Yen, dan Kak Tina bisa bertemu dengan Livi, Lira, dan Marvel, anak-anak sekolah minggu dari Revival Surabaya. Hai. Dan ada lagi satu kabar gembira. Ternyata kita juga punya teman-teman sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu dari Malaysia. Hai. Senang ya kita punya teman-teman sekolah minggu dari berbagai daerah, bahkan juga dari berbagai negara. Adik-adik kekasih, ada yang bisa menjawab kenapa ya hari ini Kak Doli pakai mahkota? Seperti mahkota raja. Ya, karena hari ini kita akan belajar bersama tentang seorang anak raja. Bukan hanya anak raja, tapi dia juga seorang raja anak. Apa? Raja anak? Penasaran? Ayo kita baca firman Tuhan dari 2 Tawarik pasal yang ke-34 ayat 1 dan ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Sekali lagi ya Kak Doli baca. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Adik-adik kekasih, siapa sih Raja Yosia itu? Dia adalah raja ke-16 dari kerajaan Yehuda. Waktu diangkat menjadi raja, dia berumur 8 tahun. Wah, seperti adik-adik sekolah minggu yang di kelas 2 atau kelas 3 SD sekarang. Wah, jadi raja waktu masih anak-anak. Makanya seorang raja anak. Tetapi menariknya tidak seperti ayah dan kakeknya yang jahat, yang tidak mencari Tuhan. Raja Yosia ini di usia yang masih remaja, dia mencari Tuhan. Di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. 8 ditambah 8 benar sekali 16 tahun. Waktu dia berumur 16 tahun, masih remaja, masih muda, dia mulai mencari Tuhan. Dan setelah itu ada banyak hal yang dilakukan oleh Raja Yosia. Ada banyak hal yang dilakukan oleh sang raja anak ini. Apa saja yang dilakukannya? Yang pertama, Raja Yosia mulai membersihkan seluruh Israel dari tempat-tempat penyembahan kepada patung-patung. Adik-adik, ketika kakek dan ayahnya memerintah, mereka tidak mengingat Tuhan. Mereka menyembah patung-patung. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan.
Tetapi Yosia ini tidak seperti ayahnya, tidak seperti kakeknya. Dia mulai mencari Tuhan sejak masa kecil. Karena itu ketika dia menemukan Tuhan, dia lalu mulai membersihkan seluruh Israel dari penyembahan patung-patung. Tapi bukan hanya itu saja. Yang kedua yang dilakukannya adalah dia mulai memperbaiki rumah Tuhan, membersihkan rumah Tuhan. Coba adik-adik bayangkan, puluhan tahun rumah Tuhan tidak pernah dipakai untuk beribadah, dibiarkan begitu saja. Pasti kotor, pasti rusak dan tidak terawat. Raja Yosia lalu memberikan uang persembahan untuk mulai diadakan perbaikan buat rumah Tuhan. Wah, hebat ya Raja Yosia. Tapi bukan hanya itu saja, dia lalu menemukan Taurat Tuhan. Wah, adik-adik, bayangkan Alkitab pada waktu itu belum lengkap. Yang ada hanya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tapi karena umat Israel waktu itu lama tidak menyembah Tuhan, akhirnya kitab mereka hilang. Bersyukur ketika Raja Yosia mengadakan perbaikan di rumah Tuhan, kitab yang hilang itu ditemukan kembali. Wah, sukacita besar ya bisa menemukan kembali kitab Taurat yang hilang. Dia membersihkan seluruh Israel dari penyembahan patung-patung. Dia juga lalu memperbaiki rumah Tuhan. Dan dia menemukan Taurat Tuhan yang sudah lama hilang. Apakah hanya itu saja? Oh, ternyata tidak. Yang berikut yang berhasil dikerjakan oleh Raja Yosia adalah dia mengadakan perayaan Paskah yang besar sekali. Pada waktu itu lama sekali perayaan Paskah tidak pernah dilakukan oleh orang Israel. Tetapi di masa pemerintahannya Raja Yosia mengadakan perayaan Paskah yang besar. Bahkan seluruh korban pada waktu itu disediakan oleh Raja Yosia. Wah, murah hati ya Raja Yosia. Apakah hanya itu saja? Oh, ternyata yang terakhir dari apa yang dilakukan oleh Raja Yosia adalah dia mengajak seluruh orang Israel, dari yang anak-anak sampai yang sudah tua-tua. Untuk apa? Untuk setia kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan saja dan taat kepada Tuhan saja. Seperti firman Tuhan yang ada di dalam Keluaran pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-7b. Kita baca sama-sama ya. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Wah, Raja Yosia hebat ya. Masih remaja, dia sudah melakukan banyak hal yang luar biasa. Lalu apa teladan yang bisa kita tiru dari Raja Yosia? Ada dua hal. Yang pertama, rajin belajar tentang Tuhan Allah sejak kecil. Rajin mencari Tuhan sejak kecil. Jangan malas untuk membaca Alkitab. Jangan malas untuk berdoa, untuk memuji Tuhan. Dan jangan malas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan gereja atau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Ayo semua anak-anak sekolah minggu revival tetap rajin belajar firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita mencintai Tuhan sejak kecil, maka sampai kita tua, sampai kita besar nanti, sampai kita dewasa nanti. Yang kedua, teladan dari Raja Yosia adalah berani mengajak orang lain untuk percaya dan menyembah Tuhan Allah saja. Ya, Raja Yosia mengajak semua anak-anak dan semua orang tua, seluruh rakyat Israel pada waktu itu untuk menyembah Tuhan saja. Kita juga bisa mengajak teman-teman sekolah, kita bisa mengajak keluarga kita untuk menyembah Tuhan Yesus saja. Kenapa? Karena jalan keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk teladan hidup dari Raja Yosia. Tolong kami ya Tuhan, supaya sejak masa kecil kami mau rajin mencari Tuhan, kami mau rajin belajar firman Tuhan. Dan tolong kami sejak masa kecil kami berani untuk mengajak
orang lain mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat mengikuti teladan Yosia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Sekarang kita ada di segmen ayat hafalan. Ayo, siapa yang sudah menghafal ayat firman Tuhan dari cerita minggu lalu? Saya. Oke, kita hafalkan sama-sama ya. Dari perjanjian lama atau perjanjian baru? Benar sekali, perjanjian lama. Dari perjanjian lama, tepatnya dari kitab Amsal 9 ayat yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Ayo, siapa yang benar menghafalkannya? Beri tepuk tangan. Sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalan dalam cerita minggu ini. Mari kita buka firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-24. Masih di perjanjian lama. Keluaran pasal yang ke-24 ayat 7b. Sekali lagi, Keluaran pasal yang ke-24 ayat 7b. Begini bunyi firman Tuhan. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Selamat menghafal. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan nyanyi satu pujian lagi adik-adik. Surya bersinar, udara segar. Terima kasih. Mari semuanya berdiri. Kami memohon berkat Tuhan atas kami dan atas orang tua kami dalam seluruh aktivitas kami di sepanjang minggu ini. Inilah doa kami, inilah syukur kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadat kita sudah selesai, sampai jumpa minggu depan. Shalom.